Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para jamaah sholat isya, sholat tarwih, sholat witir Masjid Al-Ma'ruf yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan yang baik ini kita selalu masih beristiqamah untuk selalu senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita selalu senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai tadi apa yang telah disampaikan, kami ingin menyampaikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya ibadah, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah puasa, haji ataupun ibadah lainnya, persyaratan untuk bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ketika amal ibadah itu sudah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun ibadah itu, maka ibadah itu sah menurut aturan agama kita, menurut aturan syariat kita. Ketika menurut aturan syariat sudah sah, tinggal kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala entah menerima atau tidaknya. Tapi paling tidak Allah menggarisbawahi ketika amal ibadah tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kemungkinan besar insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bahwa segala bentuk amal ibadah itu diterima oleh Allah itu dilihat dari kesudahannya. Dalam arti apa? Tatkala kita sudah melaksanakan ibadah puasa, maka setelah ibadah puasa ini paling tidak asar ataupun bekas dari ibadah puasa kita ada hikmahnya. Seperti contoh, tatkala kita sholat, paling tidak ibadah sholat kita diterima oleh Allah yaitu harus bisa tanha anil faksya iwal mungkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu tandanya. Berarti ketika kita berpuasa, ibadah kita diterima oleh Allah, berarti sudah tercantum di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, kalian melaksanakan ibadah puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu seusai puasa paling tidak keimanan kita, amal ibadah kita selalu kita tingkatkan. Kalau di bulan puasa Ramadan ini, sebelum bulan suci Ramadan, kadang kita terasa berat kaki kita untuk melangkah ke masjid. Sebelum puasa kaki kita sangat amat berat untuk melangkah menuju ke masjid. Tapi setelah kita puasa, di antara ibadah bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah, kaki akan terasa sangat mudah, sangat ringan untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah di masjid. Tatkala di bulan suci Ramadan sebelumnya kita itu sangat berat untuk bersedekah. Setelah memasuki bulan suci Ramadan kita gemar bersedekah. Maka usai Ramadan ini kita pun juga selalu tetap ingin bersedekah. Karena cirinya amal ibadah itu diterima oleh Allah, satu, berarti menciptakan jiwa kita menjadi jiwa orang yang muttaqin. Yang kedua, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, yaitu amal ibadah itu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka dari itu, kadang syarat dan rukunnya pun menjadi kewajiban dari seorang pelaku, sehingga pelaku wajib mengetahui apa keilmuan atau ilmu yang terkandung yang berkaitan dengan amal ibadah itu. Seandainya masih ada hubungan kaitannya dengan sosial, maka orang yang tahu itu wajib memberitahu.
Sedikit kami sampaikan, misalnya di Masjid Al-Ma'ruf mungkin menerima yang namanya jadi panitia ataupun amil zakat. Maka tugas panitia atau amil zakat tidak hanya menerima ataupun menyalurkan, tetapi pun juga harus mengecek. Karena kemarin saya barusan saja menerima informasi dari teman saya, ukuran zakat fitrah itu sudah ditentukan berapa kilo Pak? 3 kilo, sekarang 3 kilo nih, atau minimal 2,5 kilo. Di sudut sana itu zakat fitrah itu 2,5 kilo, tapi ternyata mungkin ada beberapa faktor, diantaranya ketika membeli beras ternyata timbangannya kurang, atau barangnya susut, atau sudah sesuai dengan timbangan tetapi barang ataupun beras itu ada yang tercecer, sehingga apa, ketika barang tersebut beras itu ditimbang ternyata kurang dari 2,5 kilo, maka kewajiban seorang panitia, kewajiban seorang amil paling tidak pun juga harus memberitahu bahwa ukuran ataupun kadar beras ini kurang, sehingga dengan demikian orang yang melaksanakan zakat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Paling tidak saya hanya menyampaikan usul saja kepada takmir ataupun panitia, ketika dalam melaksanakan zakat fitrah minimal harus menyediakan timbangan, baik itu timbangan elektrik ataupun non timbangan elektrik. Tujuannya apa? Mengukur kadar beras yang wajib dizakati. Termasuk juga di ujung sana pernah menerima orang zakat mal, tapi ternyata zakat mal barang yang dizakati itu pun juga lumayan banyak, zakat mal sampai 1 juta lebih. Ternyata di antara 1 juta lebih zakat mal, dari antara monai atau uang yang diterima seorang panitia atau amil zakat, tapi ada 1 kertas ternyata nilai uang itu adalah uang palsu. Padahal ketika sudah dihitung nisabnya barang yang dizakati mal atau harta yang dizakati, setelah dihitung kadarnya sesuai dengan itu, berarti ketika mereka mengeluarkan uang, zakatnya belum sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka dari itu mungkin memang sangat berat ketika orang itu menjadikan dirinya amil, menjadikan dirinya sebagai panitia zakat, sehingga tidak hanya sekedar menyalurkan, menerima ataupun menyalurkan, tapi pun juga harus mengecek kadar ukuran zakat tersebut. Bahkan seorang panitia atau amil harus tahu tentang ilmu. Di antaranya apa? Misalnya ada seorang muzaki, orang yang mau zakat, Pak, saya punya harta sekian, zakatnya berapa? Tapi kalau seorang panitia atau amil ditanya, sudah berkewajiban menjadi panitia atau amil, ditanya kadar zakatnya berapa, kok tidak bisa jawab, sungguh sangat ironis sekali memproklamirkan dirinya seorang panitia atau amil. Karena bisa juga seorang muzaki tidak mengetahui tentang keilmuan tentang zakat. Maka dari itu marilah kita sama-sama belajar. Seandainya orang itu mau sholat, tentu harus tahu tentang syarat dan rukunnya sholat. Ketika orang itu mau zakat, harus tahu tentang syarat dan rukunnya zakat. Apalagi ketika zakat itu dipanitiani atau diamilkan, maka panitia ataupun amil wajib mengetahui tentang ilmu zakat. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan koreksi, mudah-mudahan jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.